Shalom. Saya ucapkan bagi kita semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami dari GBI Philadelphia Benawaru melayani jemaat semua pagi hari ini. Kita akan beribadah secara online. Untuk itu, mari kita siapkan hati sebelum kita memasuki ibadah ini dan kita mau berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai dengan pagi hari ini Tuhan kami masih ada itu karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan yang tidak akan pernah mengurangi sukacita kami dan mengurangi roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Di hidup kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Firman Tuhan berita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sebab kami cuma mulakan. Katakan firman-Mu. Hatiku, hatimu, hatimu.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Sekarang waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari buka hati kami untuk kami boleh mengerti dan menangkap apa maksud Tuhan atas hidup kami, dan bawa kami Tuhan untuk mengalami rencana-Mu terjadi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa mengucap syukur dan siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Tema gereja kita dalam tahun 2020 ini berbicara tentang kedewasaan rohani. Bertumbuh menjadi dewasa atau menjadi besar secara fisik jasmani itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi bertumbuh menjadi dewasa itu berbeda. Artinya kita tidak akan pernah menjadi dewasa dalam hidup ini kalau kita tidak pernah memilih untuk menjadi dewasa. Firman Tuhan untuk kita hari ini terbaca di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Peringatan supaya jangan murka. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lama dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Menjadi dewasa secara fisik atau menjadi dewasa secara jasmani adalah sesuatu hal yang pasti dan menetap dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi menjadi dewasa dalam hal rohani itu bukanlah sesuatu yang pasti dan tidak menetap. Saya ulang sekali lagi, menjadi dewasa secara jasmani dalam bertambah usia adalah sesuatu yang pasti dan menetap yang tidak akan berubah-ubah. Contoh, orang yang sudah tua tidak mungkin dia akan kembali lagi menjadi anak remaja, anak 17 tahun. Sudah pasti. Tetapi kedewasaan rohani bukanlah seperti itu. Kedewasaan rohani adalah sesuatu yang tidak pasti dan tidak menetap, bisa berubah sewaktu-waktu. Hari ini kita dewasa, besok belum tentu kita dewasa rohani. Tergantung respon kita terhadap setiap keputusan yang kita buat, terhadap setiap masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membuat respon yang tepat atau keputusan yang tepat ketika kita ada dalam masalah, maka kita di sana menjadi orang yang dewasa. Tetapi kalau kita membuat keputusan yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka sekalipun kita telah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kita adalah anak-anak orang. Dengan lain kata, kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa lamanya dia menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa lamanya dia melayani. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari seberapa bagusnya dia berkhotbah, mengajar, dan melayani. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari berapa gereja yang dia pimpin. Kedewasaan rohani seseorang juga tidak ditentukan dari berapa gelar STH yang dia pimpin. Tapi kedewasaan rohani seseorang ditentukan dari seberapa kuatnya untuk dia tetap mempercayai Tuhan sekalipun ada begitu banyak masalah dan persoalan dalam hidupnya. Kedewasaan rohani seseorang ditentukan dari seberapa kuat
membuatnya dia membuat keputusan yang tepat untuk tetap mengikut Tuhan dalam menghadapi begitu banyak masalah persoalan dalam hidup. Ada banyak orang yang sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bahkan mendirikan gereja, memiliki banyak gelar teologi. Ada banyak orang yang pengajarannya bagus, khotbahnya bagus, memimpin pujiannya bagus, bermain musiknya bagus, tetapi pada akhirnya menjadi murid, meninggalkan Tuhan. Jadi poin yang pertama dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang tetap mempercayai Tuhan di tengah segala situasi, keadaan, kondisi hidup yang tidak menyenangkan. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang membuat keputusan yang tepat di tengah segala situasi dan kondisi yang menuntut dia untuk hidup kompromi dengan dosa. Tetapi dia tetap membuat keputusan yang tepat. Itulah orang yang dewasa rohani. Poin yang kedua dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa mengurus dirinya sendiri, memenuhi kebutuhan rohaninya sendiri. Kebutuhan rohani kita adalah Tuhan, dan makanan rohani kita adalah firman, pujian, penyembahan, dan doa. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan rohaninya sendiri. Dia bisa dengan sendirinya bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, bisa membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tidak perlu harus disuruh oleh orang lain, tidak perlu harus diajak oleh orang lain, tidak perlu diperingatkan terus oleh orang lain. Kita melihat seperti orang yang dewasa secara jasmani. Kalau orang itu sudah besar, dia tidak perlu lagi diurus oleh orang lain. Dia makan sendiri, mandi sendiri, ganti pakaian sendiri. Tetapi kalau dalam realita hidup, ternyata kita menemukan ada orang yang umurnya sudah 20 tahun ke atas, tapi masih diurus oleh orang lain. Berarti ada masalah dalam diri orang. Mungkin orang itu sedang sakit, mungkin orang itu sedang stroke, karena dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dan saya berdoa, tidak ada jemaat Tuhan yang mengalami stroke, yang tidak mengalami sakit rohani, yang untuk berdoa tidak harus diperingatkan dulu, tidak harus didorong oleh orang lain dulu, tapi dengan sendirinya kita berinisiatif untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita mulai melihat diri kita masing-masing. Kira-kira kita di rumah ini bagaimana? Apa kita sendiri berdoa, kita sendiri membaca Alkitab, atau ada orang yang terus mengingatkan kita? Dan ternyata masih ada orang yang terus diingatkan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Mungkin saja orang itu sedang mengalami stroke rohani, jadi perlu dikasih terapi. Itu poin yang kedua, yaitu orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa memenuhi kebutuhan rohani sendiri, atau orang yang bisa mengurus diri sendiri. Poin yang ketiga dari orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa mengurus orang lain. Seperti kita melihat orang yang sudah dewasa secara jasmani. Kalau macam kita punya adik, pasti kita akan mengurus dia, apalagi dia masih kecil. Orang yang besar itu akan mengurus yang kecil. Demikian juga dengan orang yang dewasa rohani. Orang yang sudah dikatakan dewasa rohani, maka dia harus bisa mengurus orang lain. Jadi kalau ternyata dalam hidup ini kita menemukan ada orang-orang tertentu yang mungkin belum dewasa secara rohani, mungkin berdoanya harus diajak berulang-ulang, mungkin untuk beribadah kita harus ajak berulang-ulang sampai kehabisan cara, mungkin untuk membaca firman Tuhan saja kita harus mengajak dia berulang-ulang, bahkan dengan berbagai macam cara kita lakukan, tetapi dia tidak mau juga. Itu berarti dia masih bayi rohani. Jadi kita perlu terus membantu dia, membimbing dia. Kita tidak perlu menghakimi mereka dengan berkata, orang ini mungkin ditentukan untuk hidup seperti ini. Kita tidak perlu menghakimi mereka, orang ini orang jahat, orang ini tidak mau bertobat, orang ini berdosa dan sebagainya. Bagian kita adalah menolong mereka. Bagian kita dari orang-orang yang dewasa rohani adalah membimbing orang-orang yang masih bayi rohani untuk menjadi dewasa.
bertanya kepada setiap kita. Saya berharap kita menjawabnya dengan jujur dari hati. Siapa yang bisa sampai di level atau di titik ini, atau dengan lain kata, siapa yang bisa bertobat dan dia sampai ada di level ini? Mungkin level saya mungkin sekarang sebagai seorang pelayan. Level kita berbeda-beda. Mungkin ada yang sekarang dulu dia sudah bertobat, tapi sekarang dia sudah memimpin pujian, bermain musik, melayani dan sebagainya. Siapa yang bisa sampai di tahap ini dengan inisiatifnya sendiri, dengan usahanya sendiri, tanpa bantuan orang lain? Tidak mungkin, saudara. Kita bisa berdiri, kita bisa sampai di tahap ini dengan usaha kita sendiri. Tuhan pasti memakai orang-orang tertentu untuk membuat sampai kita ada di level itu. Saya mengalami itu. Saya bisa sampai ada di tempat ini bukan usaha sendiri, usaha saya sendiri, tetapi Tuhan telah memakai begitu banyak orang untuk bisa membuat saya, membimbing saya sampai ada di tahap ini. Jadi pelajaran yang saya mau bagikan adalah ketika kita bertemu dengan orang yang belum bertobat, orang yang belum dewasa rohani, kita tidak perlu menghakimi mereka, tapi bagian kita adalah mendoakan mereka, membimbing mereka untuk bagaimana mereka menjadi orang-orang yang dewasa rohani atau menjadi orang-orang yang bertobat. Dan ternyata sebagai manusia mungkin kita berkata, oh untuk saat ini saya belum bisa melakukan itu, untuk saat ini saya belum bisa mengajar mereka, saya belum bisa membimbing mereka, saya belum bisa mendoakan mereka karena saya juga masih belajar. Tidak apa-apa, minimal kita tidak menghakimi mereka. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk belajar mengenal Tuhan melalui firman. Kami berdoa Roh Kudus adalah setiap kami untuk membawa kami mengalami setiap kebenaran yang sudah kami dengar hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Semua kita yang mendengarkan firman Tuhan pasti diberkati dalam firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kita mau berdoa bagi pulau Alor kita, bagi bangsa kita. Seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kita ditempatkan dalam sebuah kota, maka Tuhan punya tujuan untuk kita berdoa bagi kota itu. Mari dengan satu hati kita lakukan pujian
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Hari ini kami di hadapan-Mu, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Saat ini di seluruh dunia termasuk di Indonesia sedang diterpa oleh badai corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar shalom-Mu, biar perlindungan-Mu boleh ada atas Indonesia, Tuhan. Kami berdoa, biarlah badai corona ini boleh cepat berlalu. Tuhan, Engkau beri hikmat kepada pemerintah kami, bagaimana harus mengatasi, menangani wabah yang sedang menyebar ini, Tuhan. Engkau beri ketabahan bagi semua penduduk Indonesia di dalam menghadapi wabah corona ini, Tuhan. Satu minta kami, biarlah wabah ini segera berlalu. Tapi kami serahkan semuanya ke dalam kehendak-Mu saja, Tuhan. Biar kehendak-Mu saja yang jadi. Kami percaya bahwa Engkau sedang mengerjakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia. Pada waktu Tuhan, bangsa Indonesia akan bertekuk lutut dan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Allah atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Engkau beri kekuatan bagi Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan segenap jajaran menteri yang ada, Tuhan. Semua pemimpin-pemimpin kami sampai ke pelosok-pelosok, bupati, dusun, RT, RW, semuanya Engkau memberkati mereka, Tuhan, di dalam masalah-masalah pemerintahan yang sedang mereka hadapi. Tuhan, Engkau beri hikmat, beri jalan keluar bagi mereka untuk memimpin setiap kami rakyat Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu, Tuhan, yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini boleh bersatu hati, bergandeng tangan, mengangkat pekerjaan-Mu, mengembalakan umat-Mu, menyebar luaskan Injil-Mu, Tuhan. Boleh menjangkau, menuai bangsa Indonesia ini bagi kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa untuk Alor, Tuhan, Engkau jaga Alor, Tuhan. Tetap aman, tetap damai di dalam Engkau, Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Engkau yang menanam jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau yang menumbuh kembangkan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, kami terus serahkan jemaat-Mu di tempat ini, GBI Philadelphia Bungawaru. Biarlah jadi sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan. Visi pemuritan yang Engkau taruh bagi kami, biarlah terus dikerjakan di dalam kami, Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang bergerak untuk mengembalakan komsel mereka masing-masing, Tuhan. Bangkitkan pemimpin-pemimpin yang menjangkau jiwa-jiwa untuk memuridkan jiwa-jiwa di dalam setiap komsel yang ada, Tuhan. Sampai nama-Mu boleh dipermuliakan di tengah-tengah Pulau Alor ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Ini doa syafaat kami. Kami serahkan kepada-Mu, Engkau sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kami mohon, Tuhan, Engkau turunkan berkat-Mu bagi kami. Mari kita semua, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kepada Bapa di sorga untuk menerima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang terus mengasah kerohanian kita, mendewasakan kerohanian kita, memampukan kita untuk menjadi peka terhadap kehendak Tuhan maupun terhadap sesama kita. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dan selalu menyebut kita semua, bahkan Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya menerima berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan